Katanya Muhammad, selama ku ambo hidup ndak ada basuh di ambo orang serupa engkau. Ambo yakin engkau tahu ambo kemana beh kepala engkau. Tapi begitu ambo KO, malah engkau membantu dan menolong saya. Muhammad, sekarang selamat jalan ke Madinah. Kalau ada orang yang mengejar engkau, akan kami habisi mereka di sini. Barubahlah lawan jadi kawan. Aduh, dek pamaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimuna wal muslimat wal hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Raya Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya beserta seluruh teman-teman beliau yang menghambakan diri kepada Allah mengurus masjid tempat kita beribadah ini. Kita doakan hatinya ikhlas, umurnya panjang, dan amalnya dinilai oleh Allah sebagai amal saleh. Dan kita muliakan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman beserta anggota DPR yang lain kalau hadir. Biasanya kalau orang ke pemilu kok banyak nan hadir calon legislatif. Mudah-mudahan dengan hadir ke masjid memohon kepada Allah agar bisa niat baik untuk menyumbangkan ilmu dan mensejahterakan rakyat untuk Kabupaten Padang Pariaman. Amin ya rabbal alamin. Dan kita hormati Bapak Camat Kecamatan Sungai Limau, Bapak Wali Negari, Bapak Wali Korong, dan seluruh yang namanya tadi dikomandoi oleh Niniak Mama. Nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adek babuah katonan bana. Nan baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuhlah bumi di rumpunnya. Digampo indak taboke kan di badai alun kataolyang konon kok goyang angin lalu. Beliaulah yang disebut kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito. Kemudian nan kita muliakan ibu-ibu, sajak dari Ketua PKK, anggota Dharma Wanita, BKMT, BMT, Wirid Yasin,
dan yo termasuk ibu-ibu kapalo julo-julo. Kesemuanya itu kita sebut bundo kanduang. Boleh hamba bertanya cik? Aba mangko ibu-ibu disabui bundo kanduang. Ya. Karena ibu-ibu dan manganduang. Ya kan? Ndak cik yo pak kono mencoba manganduang. Itulah namanya bundo kanduang. Sangat mulia ibu ini. Dan semua kami yang hadir ini pernah tidur di rahim ibunya. Yo. Yang kedua, ibu-ibu ko sangat mulia. Ada surah dalam Quran namanya surah An-Nisa. Artinya surat perempuan. Ibu boleh preso pulang mengaji beko dalam Quran. Ndak ada surah Ar-Rijal dulu. Ar-Rijal itu artinya laki-laki. Ndak ada. Ya kan? Ndak ada nama surah kami laki-laki. Yang ada surat perempuan. Dilarikan kepada ibu. Bahasa Arabnya ummu. Dari 114 surat itu ada surat pertama namanya Al-Fatihah. Itu disebut Ummul Quran. Ibunya Al-Quran. Tidak ada apa Al-Quran. Dilarian ke kota, ibu kota. Dilarian ke negeri, ibu negeri. Dilarian ke pertiwi, ibu pertiwi. Ya kan? Ibu semua. Kalau apa buruk bunyinya, apa kambing, apa kudo, apa jawi. Nah, ada nan sege perangainya. Apa itu mulianya ibu? Ambo mausul lai mulia. Karena ibu sangat dimuliakan oleh Allah. Peliharalah harga diri yang dimuliakan itu. Perlihatkanlah aurat kepada suami kita saja. Jangan kepada laki-laki lain. Lain terang ada ibu tu. Ya kan? Asia bundo kandung ko ambo sabu ele di Minang. Dak tangguang di sanjuangnya di orang Minang. Bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang Sumara anjuang paranginan ko idui tampai baniek mati untuk banazar. Kau undang ke Madinah ke Payung Panji ke Sarugo ambam puru aluang bunian orang nan duduk je sukatan panyayang je pakir miskin paibo je anak dagang pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang satitik santan di kuali masak kalio si kuah kabau harum setahun perjalanan. Coba ulang. Betul tak? Sagantang bare di tanah kanyang laurang sapariamannya. Kok tak cubo joraso nasi 3 tahun taindalapa. Kok tak kicok joraso gulai 5 musim teraso jolamaknya. Ambo dibawa tadi dek pengurus alumni tahun 87 yang disebut kumpulannya Asyifa. Asyifa itu artinya obat yang menawarkan obat sepanjang saat untuk kampung halamannya walaupun dia tidak berasal dari sini. Tapi dia mengabdi untuk itu. Termasuk wirid kita siang ini bekerja sama beliau dengan Dewan Kemakmuran Masjid Raya. Mudah-mudahan juga beliau yang terdiri dari bundo kanduang, bapak-bapak diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah. Amin. Siapa alim ulama. Aku kalau di Pariaman namanya tuangku. Alim ulama itu tuangku, orang yang menguasai ilmu agama. Aba beliau tu. Nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab tagaknya rintang jopi tua. Tahu dihalal dengan haram sarato sah dengan bata. Aye janih tapian suci minuman anak di nagari. Mudah-mudahan ulama kita juga terus membagi ilmunya kepada kita bersama. Amin. Ya.
Ada anak gadis. Kalau ndak menghormati dok. Lain. Menunjuk nang gadis. Nang lelaki jangan menunjuk yo. Nang gadis. Iko bungo setangkai di halaman pamenan ayah jo bundonyo. Ubek jarih palareda mamnak sidingin tanpa di kapalo. Kutiko kalian kalai kami mendoa kasadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun. Tabang menyisik-nyisik awan lapeh ke langit tujuh tingkik. Tibo di aras kebesaran. Di sinan gantiang putih biang latabuak pinta boleh kandak balaku kalian laya ke dunia ko. Masuk ketek kami aja mandi lagak gadang dia aja makan dibalikan subang jogalang. Sarato maniak ganto balampi dari ketek kalian lah gadang sampai menjadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak gadis masak pengajar bak banih setangkai padi. Guno semkandih diladangkan kaganti baladang lado. Guno nak gadis digagangkan kaganti amak kok tuo. Yo tu bu? Ana ni yo. Iyo pengganti amak. Mudah-mudahan anak gadis kita ini menjadi wanita salehah. Amin ya rabbal alamin. Ada anak bujang. Oh nak bujang pasurau. Parik paga di dalam kampung pamaga koto jonagari pembangki batang tarandam. Papuh malu di kanyang penjawek kato tengah medan. Walaupun kalian anak bujang bati gadang berabu kambang diambuh gambuang desok kampi tapi minyak kerana kampo kok tinggi tabau di rueh gadang tabau di dagiang. Kami sangat berharap nak agar kalian menjadi bujang pasurau, jadi tuanku, jadi ulama, jadi nenek mama nan bayi. Untuk itu gaek pasankan nak pertama jauhi narkoba. Yang kedua jangan mengkonsumsi minuman keras. Yang ketiga jangan menghirup lem. Yang keempat jangan LGBT. Yang kelima jangan sodomi. Yang keenam jauhkan diri dari subhat, dari segala yang kita keragui antara halal dengan haram, itu namanya subhat. Kita jauhkan diri dari subhat itu. Aku doakan nak semoga kalian para remaja latiak tabang kasasak tibo disasak bari makan ilang kami niniak turun ke mama warih jatuh ke kemanakan. Mudah-mudahan ananda bisa menjadi pewaris agama dari ulama dan jadi pewaris adat dari niniak mama. Semoga kalian diredai oleh Allah. Amin. Tak ada oleh Allah ya. Bapak tun nama jadi Sungai Limau, Sungai Garinggiang, Katigo jo Sungai Sirak. Bapak jo bundo ke surau bairiang-iriang. Mudahkan dosolah diampunkan Allah. Amin ya Rabbal. Sungai segadonya. Ya, Sungai Garinggiang, Sungai Limau, Sungai Sirak. Itu bacanya sih ya. Sungai Sirak. Sungai Alek. Banyak sungai leh. Bapak tu nombor cele di. Sebab ibu-ibu lah payah menjenjeng sejak tadi. Tali kayu panjang 9. Orang memapih hati pelang. Kanelah anak lumbo-lumbo. Minum air basuhlah tangan. Makanlah kue nanti edang. Jangan di pasiraan saruknya. Alhamdulillah. Jadi kaji awak dia gih judul dek panitia gini. Judulnya meneladani akhlak Rasulullah. Ayat yang dibacuan de anak ambo tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sajak dari kukunya sampai ujung rambutnya, yang lahir dan yang batin,
yang halus dan yang kasar dari tubuh Rasulullah itu uswatun hasanah. Tidak ada yang cacat di tubuh Rasulullah itu. Sehingga tadi dalam surat Al-Ahzab yang dibaca ini diseiringkan tadi sadaqallahu wa rasuluh. Ya kan? Allah benar, yang disampaikan kepada Rasul dibenarkan, maka Allah dan Rasul itu sama-sama menyampaikan yang benar. Menurunkan ayat siapa? Allah. Diterima dek Rasul. Abu nyinyo ayat yang dibaca anak ambo tadi, sadaqallahu wa rasuluh. Allah dan Rasul itu benar. Apa saja yang dari Rasul harus kita terima. Itu yang uswah. Rasulullah memang orang Quraisy tidak bicara langsung kepada beliau, tapi melalui Abu Talib. Abu Talib, sebab ini paman Nabi. Kami minta sampaikan ini kepada Muhammad. Apa tuh kicau Abu Talib? Kalau barantinya mendakwahkan Islam, mau jadi rajonyo langsung kami angkat, kini tidak perlu membuat beliau. Tidak perlu pencitraan, tidak perlu kampanye. Akan kami angkat hari ini dia menjadi king of king, raja di atas raja. Tidak itu saja Abu Talib. Kalau nyo ingin kayu, kami carikan untuk inyo ameh sepenuh negari. Nan ketiga, kalau nyo ingin padusi rancak, bara orang denyo padusi rancak, kami carian. Tapi sampaian kenyo supaya nyo berhenti berdakwah. Ya kan? Disampaikan dari Abu Talib, terima kasih ya Pak, terima kasih Paman. Apa yang ditawarkan oleh saudara-saudara Paman dari suku Quraisy itu, Paman, tolong sampaikan pula pesan saya kepada beliau-beliau itu. Andaikan beliau-beliau pandai mengambil matahari dan pandai mengambil bulan, diletakkannya ke pangkuan saya keduanya, saya tidak akan berhenti berdakwah, entah kalau sudah berpisah nyawa dengan tubuh saya. Macam itu. Abasari ulama nanti itu gini Pak. Kalau nggak dapat pakai tidak nyesabuit nambana tu lah. Batu Pak, tidak dosa Pak, tidak ada dosa ketek itu tidak ada. Ada dosa ketek. Padahal itu menyangkut akidah. Ini. Jadi Rasulullah itu pantas ditiru sadonyo. Kalau awak di barisan ulama janta jua akidah gitu, paham janta gadai akidah janta jua, harus kita itu berpendirian yang disebut istiqamah. Al-Quran mengatakan begini, innalladzina naqalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah itu banyak Pak. Orang bertuhan ke Allah banyak Pak. Nan jarang tu saja. Summastaqamu. Nan istiqamah bertuhan ke Allah tu nan seketik. Bertuhan ke Allah banyak. Nan istiqamah tak barang. Bertuhan ke pangkai, bertuhan ke pitih, bertuhan ke dudukan. Ya kan? Tak tentu perintah Allah. Ini berbahaya ini. Sedangkan Nabi itu yang akan kita tiru, huswatun hasanah. Jadi percuma kita baca sejarah Nabi ini kalau sunnahnya ke kita injak. Ya kan? Percuma. Dalam Al-Quran tadi tidak ada kaum muslimin yang tidak patut dicontoh dari Nabi. Maso bujangnya Pak. Alun-nado Islam lainnya tidak jadi Rasul Pak. Tapi de akhlaknya narancak tu dia giah galanya de orang Quraisy al-amin. Apa itu al-amin? Orang yang bisa dipercaya. Karena memang diketahui oleh orang Quraisy dia tidak pernah bohong. Ada tidak perguruan tinggi di dunia sekarang yang setelah S1, S2, S3 sampai jadi profesor tamat di sini, ini sarjana kami, profesor kami ini adalah sarjana Profesor Al-Amin.
Ada tak perguruan tinggi Maulih Joal Amin? Tidak ada Pak. Malah kalau ndak beriman profesor doktor tu Pak, ndak beriman, ya kan? Lebih kejam karajonya daripada orang ndak sekolah. Contohnya, kalau orang maliang ndak berpendidikan Pak, nyo pakai baju hitam, sarawa hitam, sepatu hitam, deta hitam, kacamata hitam. Anyo maliang tengah malam. Tapi kalau orang sekolah tinggi pakai dasi, ya kan? Duduk di atas kursi, maliang siang hari, namanya korupsi. Orang sekolah tinggi atau orang sekolah rendah? Jadi sarjana yang tidak beriman lebih berbahaya malingnya dari orang yang tidak sekolah. Yo apa enggak? Ini ibu-ibu. Orang mati bisa jadi objek Pak. Itu ketika COVID Pak. Kalau mau menekan mati lagi COVID, sampai dana. Tidak kaya karate ini melekat senanti. Ya, ini Bapak. Ya kan? Itu bukan berita bohong, bukan isu. Orang yang serupa itu tu mengecen orang yang menerima tu. Ya kan? Orang tidak COVID di COVID kan, tidak awak mengunyah-ngunyah nalah talulu agaknya Pak. Tapi itu untuk pedoman bagi awak. Jadi sekarang bapak-bapak banyak orang yang tidak memikirkan hidup akan mati. Sedangkan Nabi menyuruh awak tidak berulang tahun dah Pak, tapi mengingin mati. Itu pitaruh Nabi. Aksiru zikra hadhimil ladati ya'nil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Kini kan lezat hidup apa? Tapi kalau tiba sakratul maut, kalau ada ibu, ya kan, kanayati kelaki orang, ya kan, intensi bininya sedang sakratul maut, tu babisiak ke bininya tu. Laki kau dia nampak, ya lah, hendaknya takkan terus. Karena kelezatan dunia itulah habis. Yang dia pandang alam akhirat. Ya kan? Ingat itu kata Allah. Setiap kamu akan buatlah beraneka-aneka ragam kesukaanmu dalam dunia ini. Engkau akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Ya kan? Dan berbuatlah engkau sekehendak hatimu, pada suatu saat engkau akan mati. Jadi kita tirulah bansuan suai. Kalau pas serupa Nabi itu tidak mungkin awak tak. Pokoknya jangan berbuat kesalahan yang fatal. Nampak yang fatal kesalahan kau apa? Maniaya orang. Kalau berdosa ke Allah, cepat cukup istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Tapi kalau pernah kita mencilok pitih negara atau pengurus musaji mencilok pitih musaji, itu harus minta maaf awak ke penyumbang. Lai apa dapat orang menyumbang namanya mengurus musaji? Lai apa? Kamu akan minta maaf. Tidak bisa minta ampun saja. Jadi pengurus musaji hati-hati. Kok membuka kotak wakaf apa sama-sama sadonya jangan seorang-seorang. Seorang-seorang ini mesin iblis. Nggak tahu masuk bisa kuang. Itulah banyak terjadi Pak lama masuk tansi di mana. Lain terang ada Pak dan pengurus musaji itu. Lain. Baik tujuan memacik keuangan asifah kok. Ya kan? Hati-hati. Suatu organisasi kan tidak akan jalan kalau tidak ada dana. Iya kan? Nah, itu. Jangan dipakai dawa untuk balaki je lain. Itu tidak meniru Muhammad, tapi meniru Abu Lahab. Jadi dia mau terpikir-pikir ada hadis Nabi Pak. Bunyi hadis tu dari 1000 pemimpin kecil Nabi,
999 masuk neraka. Itu perhitungan dunianya. Satu orang yang masuk surga. Hati-hati Pak Ketua. Ya kan? Dari 1000 pemimpin kata Nabi, 999 masuk neraka. Satu orang yang jujur, yang lain tidak amanah. Ya kan? Artinya itu babayanya. Ulama dojo Ustaz, iya ada ulama kelalawa tadi Pak. Termasuk ulama kan ambo berceramah gini Pak. Jangan di kerajaan itu, jangan di kerajaan itu. Ambo mengecek sepandainya. Dia ambo ndak ambo amalkan apa kata Allah. Ulama itu akan dikekang mulutnya nanti seperti kuda, tapi kekangnya bukan tali, tapi api neraka. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Orang yang pandai berkata tapi tidak mengamalkan, maka dia akan menanggung dosanya. Biko kalau na lain sembo sabui biko, ya kan kami senang disabui. Ulama apa? Ulama banyaknya masuk neraka Pak. Alun tantu masuk surga. Karena nanya kecil tak sesuai jo perbuatannya. Ya kan? Kok berzakat orang kainyo senya suruh. Kecil Al-Quran tak kau lama kok berzakat. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Ya kan? Ayo anak-anak muridnya tu mengaji bersedekah kainyo. Kecil Quran dah itu, tapi ndak itu nanya amalkan. Kalau kainyo senya suruh berinfak, bersedekah, berzakat, artinya Al-Quran nanya tantang. Kalau Al-Quran nanya tantang, inyo menantang apa kira-kira? Masuk surga lama nanti saudaraku. Nang surga itu dia Pak nanya di ulama, jangan diminta sedekah kamuri untuk awak. Ini terangkan Pak tu. Al-Quran menyuruh wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Ya kalian kok zakat kambo saya. Tu baca pui padi jo padati. Kalau kini padati kan nak boleh baca pui jo to cigak baru. Beko nyo antang kai ler de anak buah ulama ko la jadi bare nyo jua pitih dapek nyo bini celai. Jadi bukan orang biasa saja, bukan pejabat saja, bukan pegawai saja, ulama pun akan ada masuk neraka kalau tidak sesuai perkataan joper. Kelebihan Nabi itu Pak, tu mangkonyo uswatun hasanah. Jangan disabuinya jadi Nabi le, ketika bujang salah. Basalisih orang Quraisy, Basalisih paham, Ka'bah sudah diberasihan, kamalataan batu hijir aswad katampeknya batangka kepala suku. Di Sungai Limau berapa suku? 8. Di situ ketika tompeknya kecik kepala suku iko inyo nan berhak. Kecik iko inyo lah nan berhak. Kecik nan cile inyo lo batangka. Apa kata Nabi? Nabi bujang lupa alun jadi rasul lah. Kau itu banyak mau niang, mau hitam, mau tiah, mau anjang. Nyo kan itu nan ada tu. Alun pernah ambo menangga mak coklat. Mak hitam, mak utiah, mak anjang, mak adang. Mak cik. Aku itu hanya sianan dulu datang ke masjid subuh besok, beliau kita suruh meletakkan batu ke. Ndak takana de kami itu de Muhammad. Untung saja ada engkau. Itu suatu keputusan yang baik. Tapi orang itu ingin meletakkan masing-masingnya. Makoinyo berundo Pak. Kepala suku itu berundo. Sama ndak lalu. Sama tiba lo pagi di musaji. Tapi mereka termenung. Ketika mereka datang di masjid, ternyata Nabi sudah duduk di dalam dekat mihrab.
Ko Muhammad nan dahulu masuk masjid. De inyo nan punya gagasan, inyo nan menasihati awak, inyo salah kita suruh melataan sebab inyo nan dahulu dah datang walaupun nyo alun kepala suku, inyo kan orang jujur, orang benar, al-amin. Muhammad, kami semuanya menyerah, engkau saja yang meletakkan. Jadi maknanya titik ambo tampuang gatah ambo pali kurang laweh tepak tangan niru ambo tampuangan. Ya kan? Tapi apa yang terpikir oleh Nabi, nyambil sorban. Sorban tu kan basudui ampe. Anyo kambangan pak di atas tembok tu. Anyo letak batu hiji rasuat tu di tengah. Muniang, mak tam, mak anjang, mak cik, pakcik suduinya cik seorang. Ala nyempacik di kepala suku tu. Angkek ke atas. Kampe-ampeknya bisa mangkek melalui sudui sorban tadi. Latibo dake tampaknya Nabi na melataan. Orang tadi ikut ndak mangkek. Ikut. Ulamati baniah ndak lesoh, pangalan ndak patah, aye ndak karuah. Samo jo malaka ula di dalam baniah. Baniah ndak lesoh, pangalan ndak patah, aye ndak karuah, targetnya ulama mati. Aji itu Nabi itu pak, itu masuk bujang dulu. Muhammad yang kini lah 80 pada mino je sudah lebih besar. Nampak lagi Muhammad? Ya, tidak ada. Tidak ada baca-baca Quran. Atau bujang ketek baru. Jadi yang dilaporkan Allah dalam ayat tadi tidak ada yang bohong. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam ayat lain, rahmatan lil alamin. Untuk apa-apa lah. Jobininya Pak Nabi itu Ustaz. Apa lawan orang ini? Kalau apa kamu niru Nabi sampai 9. Tapi ingat, kan ada orang bangko banyak Nabi ni pak meniru sunnah Nabi. Nabi Muhammad pak belum nikah lagi sebelum istrinya meninggal. Meninggal ibu Khadijah barunya nikah. Iya kan? Nan di nikah itu nang gadih cieknya siap ibu Aisyah. Orang barat memujuk Nabi pak. Nabi Muhammad tu orang gilo pedusi saja. Kita kaji cik-cik deh. Tak ada. Ibu Aisyah kan anak Abu Bakar. Nabi jo Abu Bakar tua Nabi setahun. Tapi bini dia anak Abu Bakar. Aku nak dituduh anak orang barat. Apa Muhammad itu? Awak lah tua bini ketek. Kamu ceritain itu seketek. Aisyah, ibu Aisyah tu badannya subur, capek gadang umur 9. Ambo caliak roman lasadang dipandang tubuh lapatui, pinang di batok pengalan sirih lapatui bajunjuangan. Aisyah, kalau engkau punya pilihan, saya sebagai ayah mengizinkan agar seakidah dengan kita. Ayah lah ingin baminantu nak, ada ndak kamu punya teman? Iya kan? Ambo ndak ada berteman do ayah. Tapi ko iyo ambo kaya palakian, ambo ingin suami ambo tu nan tinggi imannya dari ayah. Aku tiko tu ndak tabayang dari Abu Bakar nan tinggi iman dari Bakar tu Rasulullah. Awan janjinya 6 bulan, nyo kerja manggaleh pak. Bajalan manggaleh seluruh kotanya tadi. Baat tingginya iman Abu Bakar tu kalau pakaro arato 3 parampe aratonyo untuk agama separampe sedinyo untuk biaya hidup. Lihat do Abu Bakar di Sungai Limau nama dia itu 3 parampe aratonyo untuk agama separampe untuk inyo. Tu Abu Bakar. Ndak kata tandian jawab sampai kini pemurahnya. Ya kan? Tapi bajalannya sebalik, bukannya ria, ndak ada orang model itu dah. Lah 6 bulan nyo tiba di rumah balik.
Ba ayah, lai dapat ya, iyo ndak do nak. Ndak ada orang nan setinggi ayah imannya adalah 6 bulan ayah berjalan. Ayah ndak ria ke nak. Tapi maaf ya nak, apa tu ya? Nah lebih tinggi imannya dari ayah Rasulullah. Ayo itu ya aja. Ibu Aisyah tu nan ingin belaki je Nabi. Jadi awak nampak pembaca sejarah, jangan satu lo memojokkan Nabi serupa orang barat tu. Bukan Nabi ingin beristri dia, tapi dia ingin beristri, bersuami Nabi. Acik itu nanggadi. Anak lain-lain, siapa tu? Wanita-wanita janda yang suaminya mati di medan perang, meninggalkan anak yatim. Itu nanti nikahi dengan Nabi. Biayanya di mana? Dari Baitul Mal. Kalau Muhammad nang kini babini pak jadi apa ayam itu namanya? Babini Sungai Sirah, babini Sungai Ringgiang, babini Sungai Limau. Anak ndak terdidik. Laijo sungai lainnya bini sana. Nyo gareseh taruh induk-induk di masuk. Panganai hati nak induk-induk. Induk-induk kau dek santiangnya merayu ya lebih itu dah. Ya kan? Jadi kesemuanya itu kalau kita tiru rumah tangga Rasulullah, cara bicara Rasulullah, memelihara akidah seperti Rasulullah, baru kita sempurna rahmatan lil. Sedekah leh. Baik kau sudah mengaji, kau masih doncek awak kau? Enggak ya? Magi sedekah puasa ya biasa-biasa saya. Lah jalan celengan tadi. Bedanya infak jo sedekah. Kalau celengan tu infak. Ya kan? Bedanya kalau sedekah bisa ditukar jo galak. Lah barangkali ibu galak sejak tadi. Itulah sedekah. Menandakan kita suka tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Tapi kalau kotak jalan tadi itu tidak sedekah, infak. Lalu kotak tu muka galak saja tu tidak isinya. Harus diisi. Aduh lo orang pak ketika kotak ko lalu je pura-pura lalu. Yo jadi kotak si mozinana. Ala terlampau kotak ke zinanya lagi jagol. Iko orang maniayo diri namanya. Ya kan? Maniayo diri, kikir kepada dirinya. Ada musaji Nurul Bahri dekat stasiun kereta api. Ambo ada kawan bos sinan dulu kini nak nampaknya. Ambo tanyo ke nyonyo dek lah mahir bahasa Piaman. Kau ndak orang Piaman? Ya kan? Tandonyo orang penciki kau kecil. Katonyo hari hujan payungnya kapi. Takaja ondanyo igi. Kok kemakan gula ayamnya dah ayam sakit. Akhirnya nyusi ada ini lalu diunsaji. Bahasa Indonesianya kikir. Di kampung Ambo nyetuka kikir. Kau di orang jo kikie. Kikie dia tahu pak? Ada orang tukang memakai basi bule sebanyak gua kasih. Orang lain nyogosoh licin-licin naninyo janusa. Itu kikie tu. Menerima amuah mengeluhan pamalai. Atau kikir. Jangan kita kikir, tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena harta yang diberi Allah ini sebahagian harus kita kembalikan kepada jalan Allah. Ya. Bu, boleh hamba bertanya? Mana sayang suami ibu ke ibu jo Allah? Allah lai langsung membalian ibu oto. Indah kan? Amanan sayang suami ibu jo Allah. Ke ibu.
Kalau iman kita yang mengatakan, kita akan mengatakan Allah sayang. Ya kan? Bara banyak dosa awak, istighfar awak diampunkan de Allah. Sayang suami kawak, beda jo sayang Allah. Boleh tak mau buat contoh? Dahulu sekolah kejuruan kau kan macam-macam namanya. SMAP tu tingkat SMP, SMEA tingkat SMA. Kini ada namanya saudara SMK. Ada orang tamat SMAP ko dulu, taruh ke SMEA. Tu kuliah di FEKON, di Fakultas Ekonomi UNAN. Jadi sarjananya. Dia utaknya hebat, dicarinya ke kampus untuk karajo di BI, di Bank Indonesia. Ya kan, dicarinya Pak, enggak dites lah. Jowana anak pintar. Karajolanya di BI di Makassar. 3 tahunnya nyola jadi kepala. Sampai tahun kemudian ada lo adik kelasnya sinan lo dapat kerajo. Akhirnya cinta lokasi. Ya kan? Menikahlah dia dengan adik kelasnya ini. Sama-sama sekampung, sama-sama kerja di BI. Beberapa tahun kemudian ada peraturan baru, tidak boleh suami istri kerja berdua di bank. Harus kena wang tulak cik. Tu dipilih nan apa istrinya berhenti. Tapi dek suaminya kelas senior lah lama kerja sinan. Boleh pulang kampung sekami berdua le Pak. Ko ambo ke dan minta wang tulak baanya. Boleh cik rambang. Ya kan? Berhenti dia keduanya. Di zaman itu Bu, tahun 82-83, tu banyak piti sampai miliar Bu. Lebih-lebih kok dibaliang ke bawang. Abau sawolanya di kampungnya piti itu. Malang tak dapat kaditulak, mujuan tak bisa kadiraih. Sakit istrinya kau. Kanker payudara, anak tak ada. Ya kan, sampai bakemo. Kata istrinya, dah nampaknya kada ulu ambo dari udah. Agi maaf sambo yoda. Tapi walaupun awak nak beranak, jangan capek na udah babini kok meninggal ambo nak. Tak takana dia ambo itu do dia sakit kita ube luko kita taweh damam kita tawa. Kita sangku yang kena tinggi kita gantuan kena gadang memohon awak ke Allah. Tapi ternyata penyakitku tidak membunuh, ube tidak mencegahan, tapi aja nalah sampai meninggal istrinya. Setiap pagi dan setiap sore itunya menyiram kubur sampai 2 tahun. Kecik tetangga, yo sayang nampak kau bininya. Lah 2 tahun istrinya matinya siramnya kubur. Orang tak tahu dah. Sama itu sebuah janji. Kalau yo adinda meninggal dulu pabilo udah boleh babini je. Kalau lah tumbuh rumput di kubur kau dah, tungkonya siram taruh. Supaya capek rumput kau Acu itu sayang suami kawaknya Bu. Lain terangnya deh Bu tu. Tapi sayang Allah ndak kabaka putuhan. Lebih-lebih kalau kita taat kepada Allah, sebanyak buih di lautan dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Ya kan? Jadi ibu kalau ditanya orang, ya kan? Mana sayang ibu ke Allah juga suami ibu? Capek na jawe itu mak. Ambo tunjuk ansalah. Kok ndak tabukti beko? Ya kan? Naranca ajaweknya. Saya lebih mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada suami saya. Atu nan tapik jawab. Iko ibu capek saya mengecek cinta ke Allah. Ya kan? Beko ibu pergi beralik lalu po salat. Pergi menonton lalu salat. Menonton sinetron tempo lo
Salah. Apa cinta ke Allah? Kalau bapak-bapak ditanya, bapak mana yang cinta kepada istri bapak dan Allah? Saya lebih mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada istri saya. Lebih kepada Allah, tidak kurang kepada suami dan istri. Ya kan? Nah, sudah tu ibu-ibu, bapak-bapak, keberhasilan Nabi itu lain. Beliau tidak pandandam, tapi beliau pemaaf. Itulah yang kita tiru. Kok tak jadi perselisihan paham? Kato lado nan padeh, kato garam nan nasin, terjadi crash, tersinggung nan di dalam gua. Sebab kece orang Minang, kalau luko dek pisau tangan badarah, 2-3 taweh panama jo petadin nyo sehat jo. Tapi luko di lidah sari ubeknya, mandanyui kau bunubun manggaga karangkayati, di luar mungkin tak mangasan, di dalam menaruh dandam, samo jo kain dimakan ngangi. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapak sagi, di luar lipek nan tak berubah, di dalam cair tiok ragi. Hancur yang di dalam ini karena tersinggung. Tapi kalau orang ingin meniru Nabi, dia maafkan kesalahan itu. Bagi contoh, Nabi itu kepai hijrah ke Madinah, ibu-ibu apa-apa, dikejar oleh seorang yang bernama Suraqah dengan 150 anak buahnya. Dia sudah diberi upah kalau bisa menangkap Nabi hidup atau mati, hadiahnya 100 unta. Di kapuangnya lah jalan Nabi. Ketika Nabi lalu dengan Abu Bakar, anak buahnya yang lihat, nyo laporan ke komandannya, Pak Suraqah, iyo itu Muhammad lah lalu jo Abu Bakar, kami kaja ya. Nyo cari di Suraqah kironyo iyo, tapi timbul sesuatu hasrat nan buruk di dadoi. Kalau satu anak buah mboko mengajak, tu baiko keuntungan dibagi sama banyak. Iya kan? Maka ambo ketua ndak wajar sama banyak. Akatonyo kan anak buahnya, itu ndak Muhammad tu dah. Nyokajalah seorang Suraqah kojo padang. Nabi nyokaja dek Suraqah. Apa kata Abu Bakar? Ya kan? Kita dikejar oleh Suraqah yang pedangnya sudah terhunus. Mati kita Rasulullah. Mati duit Allah yang menentukan. Kita berlindung ya Allah. Allahumma kfina bima syi'ta. Ya Allah, cukuplah engkau yang melindungi kami dengan kehendak engkau. Artinya apa di sana? Beliau itu menyerah. Kalau engkau menghendaki kami mati, kami rela ya Allah. Kalau engkau menghendaki ajal kami masih ada, kami hidup ya Allah. Bima syi'ta, sesuai dengan kehendak engkau. Kata orang awak, sangin le padang katibo diliye Nabi. Itulah hebatnya orang Minang Bapak. Ambo sampai kini tak tahu Quran dan sangin. Apa lagi? Barangnya Pak, sangin lagi. Tapi kalau sameli tahu mau. Tapi itu hebatnya orang awak Bapak, sangin lagi. Sangin le padang ketibo diliye, kaki kudonya terperosok ke dalam padang pasir. Dia jatuh berguling ke depan, tiba di batang korma. Patah tulang rusuknya dua. Baguliang sekali lain, tiba di kaki Nabi. Kalau awak Nabi Pak, dipijaknya kan? Itu tandanya awak pendandam. Nabi nak, kanlah KO-nya tu. Naknya pijakan dek Nabi tu. Apa kata Nabi Suraqah? Besok kau latihan naik kudo cari tempat na lapang ya. Jangan kek nan sampai kau lah jatuh ke cik Nabi. Di duduan dek Nabi, di luruhan tulang rusuknya tu. Di pertemuan tu
Atunyo baca dek Nabi bismillah, nama Allah, salawat segala macam, anyo letak nampu jarinya situ. Kalau ke ludah tu, anyo urui angka 6 patah tu. Kau orang tapaki banyak bandai. Pucuak kawa, pucuak sempelo, masuk nentawa, keluar nan bisoj. Itu ndak doa Nabi itu tu ambo saya baca tu mah. Sehat tulang rusuk surakah tadi. Katanya Muhammad, selama kau ambo hidup ndak ada basuh di ambo orang serupa engkau. Ambo yakin engkau tahu ambo kemana Nabi kepala engkau. Tapi begitu ambo kau malah engkau membantu dan menolong saya. Muhammad, sekarang selamat jalan ke Madinah. Kalau ada orang yang mengejar engkau, akan kami habisi mereka di sini. Barubahlah lawan jadi kawan. Aduh, dek pemaaf. Itulah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan, mana yang mengajukan pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Buya. Jadinya perkenalkan namanya. Saya ingin bertanya, bagaimana menyiasati kehidupan tenang dan tidak berprasangka buruk atau suudzan? Hebat ibu nama tanya kok. Tahu bahasa Arabnya. Di mas sekolah lu Bu Erna ndak usah menunjuk. Di pesantren mana? Ya kan? Suudzon. Nya ndak zon no zan. Za. Suudzon. Kalau zon kau betul aja oh. Ya kan? Nah, namanya jika kau orang Jawa kok. Ya kan? Musolla. Nyo musalla, ha dan a, bukan o, ya kan? Bukan musalla, ya kan? Tapi musalla. Kaum muslimin, baburuk sangko ko dilarang oleh Allah, tinggal. Bama melihara diri, ia tahan diri, tak berburuk sangko. Kalau ibu pai ke rumah orang barale, tu rancak rumahnya. Apa baik sangko? Baca rohnya. Masya Allah, tabarakallah rancak na rumah orang ko ya Allah. Berkahilah tuan rumah ko, tambah rezekinya, taatnya bagamu ya Allah. Itu baik sangko namanya. Disambil mando. Kalau awak mencelik rumah orang rancak, di mana peti dek kelerang? Ada yang tahu suaminya pegawai rendah. Rumah rancak lagi. Itu nombor sangko. Tu menyusahkan awak. Bu, ibu kan bertanya kan, ada nggak nombor menjawab kau jam tak? Jadi tidak ada gunanya bertanya Ustaz menjawab kamu tak? Ya kan? Semua kita dengan. Kan beliau seorang nama tanya kau jawabnya untuk awak bersama. Ya kan? Kalau kita babaik sangko dalam hidup ibu, nagari ko lapang dia awak. Kalau suka berburuk sangko, nagari ko samti. Jadi ada ibu laki-laki kalau memotong rambut, abai ko lah sudah rambut itu dipotong, kan nyorabahan dek tukang cukur itu dikurisi, atau nyawa itu pisau lah. Lain ada orang mencukur itu nalari. Kuadeng kan nyodabi ada orang ko maju. Aduh, bang kau tak larinya, nyoba baik sangko. Sudahnya telantangan, nyoba itu pisau kali ye kau. Atau kalau, baam kau tak kalau, nyo yakin tukang cukur kau kan merasih bulunya, bukan kamu memotong liye. Atau kau nyo tak kalau tak, nyo kau dah lah siap. Jadi dalam hidup kau banyaklah baik sangko. Hati awak sadar. Ibu kalau pencemburu setaruh ke suami, ibu nan susah. Atau ngomel-ngomel ke suami. Iya kan? Jan.
Banyak awak berbaik sang. Ba'a meminjam pitih di bank, tentu saja yang konvensional. Ya kan? Ini sudah banyak ini videonya yang ditayangkan nan magiakan fatwa iko Ketua Ulama Sumatera Barat Haji Gus Rizal Gazahar. Calik dia ibu tu simak. Ndak usah mau menjawab iko lagi. Ya kan? Karena beliau ketua ulama. Termasuk pegang gadai sawah gitu. Pegang gadai palak. Ya kan? Buka YouTube yang menerangkan kajian Ustadz Gus Rizal Gazahar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Nah, kita siap-siap salat lah dulu peringatan dia. Dia mau jawab lah cik koyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, kalau KUD, yuk KUD. Nana mau nyutang kalau babungo ndak boleh. Boleh KUD, kau pinjam babungo. Babungo tu riba, itu kaum muslimin. Jadi jangan diisi duit awak kau sampai mati jo riba. Ini asal namanya bungo riba. Abuka lah YouTube Ustadz Gus Rizal Gazahar. Jadi karena awak ketua sah kemasuk lain, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari kini bermanfaat untuk jamaah, bisa luambo nak mengicik mamalkan. Amin. Kalau ada nan salah nan tak samparono, ambo mohon maaf ke jamaah bapak-bapak ibu-ibu. Beda ke maaf mutua. Salah ke Allah ambo minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.